Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bambang Sunaji dengan NIM 2017-21008. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal memorandum kredit, yaitu dari UD Muslia Jaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dan tujuan dari proposal ini. Nah, latar belakang dari UD Muslia Jaya tersebut itu bergerak di dalam usaha dagang yang berada dalam bidang besi tua, yang dimana usaha ini telah berdiri sejak tahun 1994 yang sampai sekarang berarti sudah 26 tahun. Nah, tujuan dari UD Muslia Jaya ini mengajukan kredit itu karena di mana UD Muslia Jaya ini juga membutuhkan modal usaha yang lumayan besar karena untuk menyewa tempat, lalu untuk membayar gaji karyawan, lalu untuk modal besinya juga. Nah, untuk pengembalian sumber biaya dari kredit itu, nah dari eh, melalui biaya dari Bapak Andri sendiri selaku pemilik dari UD Muslia Jaya, dan untuk likuidasi jaminannya itu APHT atas gudang di Pasar Loak, Jalan Dupa, Rukun Blok CC nomor 29. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofie Lucia dengan NIM 2017-10240. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Maka dari itu, Bapak Andri untuk kali ini menggunakan atau mengajukan kredit pada Bank SEI Perbana sebesar 500 juta. Yaitu dengan jenis kredit modal kerja, lalu ada fasilitas yaitu installment loan, lalu ada plafon sebesar 500 juta, lalu ada suku bunga sebesar 13%, lalu ada provisi sebesar 0,5%, dan ada biaya admin sebesar 1 juta, dan jangka waktunya sendiri selama 12 bulan untuk 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif. Analisis kualitatif sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama aspek potensi pasar. Aspek potensi pasar sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan dalam usaha besi tua ini biasanya atau kebanyakan dari pabrik ataupun bengkel bubut yang berada di daerah Surabaya maupun di luar Surabaya. Dengan keadaan pandemi yang seperti ini, tentunya permintaan dari besi tua sendiri menurun. Dengan meningkatnya permintaan dari usaha ini, maka terdapat peluang atau potensi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, pendekatan penawaran. Daya beli pabrik atau bengkel bubut dalam usaha ini cukup tinggi, bisa terlihat dari penjualan dan omset yang meningkat dari UD Muslia Jaya sendiri dengan kualitas harga dan pelayanan yang lebih baik dari pesaing. Dan UD Muslia Jaya ini memiliki potensi pasar yang baik untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Lalu yang ketiga, membatasi jangkauan pasar. Dengan omset sekitar 35 juta sampai 50 juta per bulan, bisa dikatakan usaha ini memiliki pelanggan yang cukup potensial, dan dari jangkauan pasar yang ditetapkan yaitu meliputi segmen, target, dan posisi. Potensi pasar cukup memuaskan. Pasar yang potensial dari usaha ini memiliki kemampuan yang positif sehingga dapat melanjutkan atau mengembangkan usahanya sendiri. Lalu yang kedua, ada kepemilikan dan manajemen. UD Muslia Jaya sendiri murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sendiri sepenuhnya oleh calon debitur atau Bapak Andri sendiri, yang dibantu oleh 4 orang karyawan, yang mana pengelolaan bisnis yang digunakan masih menggunakan sistem manajemen yang sederhana dan sepenuhnya dipantau oleh Bapak Andri sendiri. Lalu yang ketiga, ada aspek bisnis. UD Muslia Jaya sendiri merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang besi tua. Pelanggannya dari usaha ini yaitu dari pabrik, dari bengkel kapal, dan dari bengkel bubut yang berada di Surabaya maupun di luar Surabaya sendiri. Lalu pembayarannya sendiri, UD Muslia Jaya ini menerima pembayaran secara cash, melalui cek ataupun giro. Sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mutia Putri Kartika dengan NIM 2017-210417 akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Nah, yang pertama yaitu segmentasi dan juga penargetan. Segmentasi dan penargetan dari UD Musleh Jaya sendiri adalah pabrik atau bengkel puput yang membutuhkan besi tua dan juga sejenisnya. Sebagian besar pelanggan dari UD Musleh Jaya sendiri itu dari Surabaya dan juga luar Surabaya. Yang kedua yaitu produk. Produk dari UD Musleh Jaya sendiri itu besi tua dan juga besi material bekas. Besi material bekas itu seperti besi plat, pipo, kanal, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu harga. Untuk harga dari besi tua dari UD Musleh Jaya sendiri itu dimulai dari 10.000 per kilo sampai dengan 35.000 per kilo. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi. UD Musleh Jaya sendiri itu dalam hal promosi masih menggunakan promosi secara manual. Dengan mencari pelanggan sendiri, mendatangi pabrik atau bengkel yang berada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Selanjutnya yang kelima yaitu distribusi. Produk yang ditawarkan meliputi besi, plat, itu mulai harga 10.000 per kilo sampai dengan 35.000 per kilo. UD Musleh Jaya sendiri itu juga tidak hanya menjual besi tua saja, melainkan menjual besi material bekas. Nah, pengambilan material pada usaha ini tuh Pak diambil dari PT Bas Jalan Tanjung Sari nomor 44. Pembelian material ini tuh biasanya bisa melalui cash dan juga kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek 7C. Yang pertama yaitu karakter. Karakter sendiri itu sifat atau tingkah laku. Nah, di sini tuh melakukan wawancara. Account officer melakukan wawancara dengan Bapak Andri selaku pemilik UD Musleh Jaya. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa Bapak Andri itu memiliki sifat dan juga itikat baik dan bertanggung jawab dalam pembiayaan, karena beliau itu merupakan orang yang disiplin dan juga memiliki komitmen dan intelektualitas yang bagus. Yang kedua yaitu capacity. Penilaian aspek capacity pada UD Musleh Jaya itu dilihat dari bagaimana kemampuan Bapak Andri dalam menjalankan usaha dan dilihat dari prospek usaha tersebut, seperti dilihat dari angka-angka penjualan dan pembeliannya, dilihat dari perhitungan laba rugi dari UD Musleh Jaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu capital. Nah, cara yang digunakan oleh kelompok kami dalam melihat aspek ini adalah dengan melihat gudang Bapak Andri itu sendiri, apakah kepemilikan gudang tersebut jelas dan juga benar milik sendiri atau hanya sewa yang sementara. Selanjutnya, yang keempat yaitu condition of economic. Penilaian analisa aspek condition of economic ini terlihat dalam keadaan ekonomi di mana diketahui pada masa pandemik ini menjadi ekonomi dari UD Musleh sendiri itu menurun. Selanjutnya yang kelima yaitu kolateral, di mana penilaian analisa aspek kolateral ini tuh berhubungan dengan jaminan. Maka kelompok kami itu sebagai account officer melakukan dokumentasi terhadap jaminan dan juga proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan jaminan dan juga pihak yang mengajukan pembiayaan. Apakah jaminan yang dilampirkan benar milik Bapak Andri atau tidak? Selanjutnya yang keenam yaitu coverage of insurance. Itu menjaga kredit yang diberikan dengan mengasuransikan jika proyek perusahaan yang dibiayai mengalami kegagalan dan kesulitan dalam melunasi kredit, maka pihak asuransi akan membayar atau mengganti sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yang terakhir yang ketujuh yaitu constraint, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan laba rugi. Nah, penjualannya sendiri itu sebesar 650 juta
Kenaikan proyeksi penjualan tahun depan itu 0,30, HPP-nya sebesar 320 juta, piutang dagangnya sebesar 150 juta, persediaannya sebesar 215 juta, utang dagangnya 0, hutang banknya 190 juta, biaya administrasinya 41 juta 600, dan kasnya 759.500. Nah, setelah itu semua itu terdapat biaya yang benar-benar dikeluarkan atau OPE-nya itu sebesar 361 juta 600. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adelia Karisa dengan NIM 2017-210-576. Sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. UD Musli Jaya memiliki analisa kebutuhan modal sebesar 476 juta, yaitu rinciannya periode terikatnya modal kerja selama 31 hari, total pengeluaran tiap harinya sebesar 1 juta, modal kerja yang dibutuhkan sebesar 300 juta, modal kerja yang tersedia sebesar 100 juta, laba bersih sebelum pajak 75 juta dengan kebutuhan modal sebenarnya 476 juta. Analisa jaminan UD Musli Jaya yaitu gudang di Pasar Loak di area Jalan Dupak Rukun Blok CC nomor 29 atas nama pemiliknya Ahmad Andriansyah dengan nilai pasar sebesar 1 miliar, nilai likuidasi sebesar 500 juta rupiah, dan CCR sebesar 1,27%. Selanjutnya adalah analisa resiko. Yang pertama, kepemilikan. Dari segi kepemilikan ini UD Musli Jaya tidak memiliki resiko karena usaha itu murni dimiliki oleh Bapak Andri sendiri. Dan yang kedua, dari segi bisnis, usaha besi tua ini sangat dibutuhkan oleh pabrik dan bengkel kapal ataupun bengkel bubut. Kompetitor di bidang usaha ini lumayan cukup banyak. Namun dengan pengalaman yang dimiliki Bapak Andri dan karyawannya, usaha UD Musli Jaya akan tetap beroperasi dengan baik. Selanjutnya adalah rekomendasi. Usaha UD Musli Jaya selama ini berjalan dengan baik, jaminannya juga sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Karakter dari pemilik UD Musli Jaya ini sangat ramah dan terbuka serta sangat konsisten dengan usahanya. Maka dari itu usaha ini untuk masa yang akan datang pastinya nanti akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih.